Oke teman-teman, selamat datang di channel saya lagi Gadget Gali. Bersama saya Rama, dan pada kesempatan sekali ini saya akan mencoba, sesuai judul video ya teman-teman, mencoba mengobrolin Nintendo Switch V1 di era gempuran Nintendo Switch 2 teman-teman. Banyak konten kreator yang sudah membahas Switch 2, tapi kita jangan lupa ini dengan sesepuhnya nih teman-teman. Untuk Switch 2 yang harganya segini ya, untuk bundling Mario Kart 9,5 jutaan, mungkin kalian bisa mempertimbangkan Switch 1 ini apakah masih worth it. Dan harga gamenya itu Mario Kart itu di harga $80 teman-teman, atau kalau dikurskan rupiah itu apabila $1 16.000 itu sekitar 1.200.000-an. Nah, untuk beli 2 game Nintendo Switch saja sudah bisa beli 1 konsol Nintendo Switch yang sudah CFW pula. Nah, apakah untuk Nintendo Switch ini menarik? Yuk kita sama-sama bahas. Oh ya, hampir lupa. Untuk Nintendo Switch generasi yang pertama ini itu keluar 4 versi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu versi yang paling sepuh, Nintendo Switch 1, V1. Lalu ada Nintendo Switch V2. Lalu ada Nintendo Switch Lite yang nggak bisa dicopot ya ini teman-teman untuk Joy-Con-nya. Lalu ada Nintendo Switch OLED. Yang unit saya kali ini, saya akan membahas yang paling sepuh nih, Nintendo Switch V1. Oke, yang pertama kita akan langsung mulai di untuk sejarah Nintendo Switch, kita akan mulai dari sejarah dulu ya teman-teman. Jadi Nintendo Switch generasi pertama ini rilis secara global pada tanggal 3 Maret 2017, yang artinya di tahun 2025 ini umur Nintendo Switch ini sudah menginjak sekitar 8 tahun ya teman-teman. Tentunya perilisan Nintendo Switch ini dibarengi dengan game legendarisnya, yaitu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nah, konsol generasi ke-8 ini punya inovasi yang pada zamannya itu membuat orang-orang penasaran teman-teman. Apalagi kalau bukan Joy-Con-nya yang bisa dilepas dan dipasang. Selain Joy-Con, itu juga bisa di docking. Jadi di sini ada 2 mode. Nintendo Switch ini memperkenalkan pertama kali ada mode handheld dan mode Joy-Con yang didok seperti konsol-konsol rumahan pada umumnya seperti PlayStation ya teman-teman. Nah, untuk mode docking tentunya bisa menampilkan resolusi yang lebih tinggi, yaitu resolusi Full HD daripada mode handheldnya yang hanya resolusi HD teman-teman. Dengan harga launching saat itu $299, Nintendo Switch ini terbukti sukses dengan strateginya teman-teman. Jadi sampai dengan saat ini itu total Nintendo Switch yang terjual itu ada 152 juta unit. Dan tentunya membuat Nintendo Switch ini menjadi konsol terlaris ketiga sepanjang masa. Ya, untuk sejarah seperti itu, lanjutnya kita akan masuk ke kondisi Nintendo Switch saya ya teman-teman. Jadi ini disclaimer dulu, saya nggak beli baru dari 2017, ini saya beli bekas, dan tentunya itu kondisinya ya beginilah namanya untuk barang bekas ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ingin mempertimbangkan beli Nintendo Switch apalagi di tahun 2025 yang umurnya ini hampir 10 tahun, teman-teman bisa mempertimbangkan mencari kemulusan bodi tentunya yang paling baik, dan juga teman-teman langsung ganti pasta prosesornya saja ya. Jadi waktu saya beli dulu ini tentu saya langsung ganti pasta prosesor. Jadi ini saya beli langsung saya periksain saya periksain di servis Nintendo Switch pihak ketiga yang tentunya itu ya servis rumahan biasa yang bisa ganti pasta prosesor. Dan memang untuk pasta prosesor Nintendo Switch ini sudah kering teman-teman. Jadi kalian bisa pertimbangkan ganti pasta prosesor di daerah kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan obrolin tentang build quality Nintendo Switch ini ya teman-teman. Jadi Joy-Con-nya ini tentu bisa dilepas seperti yang sudah saya mention tadi. Cara lepasnya sangat mudah, tinggal kita klik untuk penguncinya di sini, kita tarik. Udah seperti itu saja. Oke, karena ini saya mode airplane, jadi dia tidak akan bisa membaca Bluetooth Joy-Con-nya sendiri teman-teman ya. Kita masuk untuk build quality. Sebenarnya ini barang tuh bukan yang ringkih gimana teman-teman, ini solid juga ya, kayak kalian pegang tablet cuman dia lebih tebel ya teman-teman.
Di bagian layar di sini tentunya ada layar, terus ada speaker, terus ada sensor cahaya. Bagian kiri dan kanan ini ada rail yang tentunya ada skrup-skrup kalau kalian mau mencoba membongkarnya. Di bagian atas di sini ada tombol power, tombol volume up and down, dan ada kipas. Lubang jack audio 3,5 mm dan game card untuk pasang gamenya Nintendo Switch. Lalu di bagian bawah ada USB Type-C. Untuk bagian belakang di sini ada semacam lubang udara gitu teman-teman untuk kipasnya ini sendiri. Ya, untuk beratnya si Nintendo Switch ini itu hanya di 297 gram. Kalau pakai Joy-Con ya tergantung Joy-Con apa yang kalian pakai teman-teman. Kan ada Joy-Con yang berat, ada Joy-Con yang enteng. Ini saya kan pakainya Joy-Con yang enteng, jadi tidak mengganggu kalau misalnya lagi main game sambil rebahan seperti itu. Oh ya, di sini hampir lupa saya mention kalau di bagian belakang Nintendo Switch versi 1 ini bisa dibuka dan ada micro SD-nya teman-teman. Jadi kalian bisa pasang micro SD di sini. Untuk varian yang V1 ini cara memberdirikan apa bahasanya memberdirikannya itu hanya satu ini ya teman-teman. Jadi penyangganya hanya ada satu. Kalau Nintendo Switch yang selanjutnya itu kalau nggak salah lebih lebar, nanti akan coba saya tampilkan juga, dan bisa diberdirikan seperti ini. Jadi tidak melulu digenggam ya teman-teman. Makanya ini tuh handheld yang praktis. Ya, ngomongin soal harga, jadi harganya ini tergantung ya teman-teman, kalian mau beli dengan tingkat kemulusan seperti apa, lalu firmware-nya itu OFW official atau CFW custom firmware. Nah, kalau untuk unit saya kali ini, dulu saya itu beli di marketplace Facebook tentunya di daerah Jogja, itu dihargai 1.850.000 dengan kondisinya dia tanpa charger dan Joy-Con aslinya itu sudah tidak ada. Jadi di sini itu Joy-Con third party, malah Joy-Con aslinya itu bukan yang ini teman-teman. Jadi Joy-Con aslinya yang third party itu R2-nya sudah agak keras. Jadi di sini saya ganti yang third party juga, tentunya di Shopee banyak murah-murah dan tanpa docking juga. Lalu untuk micro SD-nya itu 256 GB. Yang menarik untuk firmware-nya ini saya beli yang CFW ya teman-teman, custom firmware. Nah, untuk bedanya OFW dan CFW nanti akan saya bahas di segmen selanjutnya. Yap, soal layar, untuk layar Nintendo Switch V1 ini sudah saya mention juga di awal tadi, kalau dia itu nggak pakai mode docking, dia resolusinya mentok di HD saja 1280x720p dengan LCD. Ini panelnya IPS berukuran 6,2 inci dan refresh rate tentunya masih 60 Hz ya teman-teman. Untuk di zaman 2017 itu kayaknya sih belum harus banget refresh rate tinggi-tinggi, apalagi 60 Hz di konsol handheld seperti ini teman-teman. Untuk kecerahan di sini sudah ada auto brightness yang sudah saya sebutkan juga tadi, dan maksimalnya itu ada di 400 nits teman-teman. Tidak perlu repot-repot kalian mengatur kecerahan Nintendo Switch ini. Speakernya di bagian bawah di sini ada 2 speaker. Untuk kualitasnya ya walaupun kondisinya bekas, ini bagus juga teman-teman. Seperti ini, denger gak? Lumayan ya teman-teman. Ini saya main Kirby. Siapa yang dulu main Kirby GBA ini, saya main Kirby yang ini itu kayak agak lucu juga teman-teman, karena kan biasanya side scrolling 2D, ini sudah 3D model kameranya dari belakang kayak gini, padahal mainnya Kirby. Gitu untuk speakernya. Di sisi spesifikasi untuk di jeroannya ya teman-teman, Nintendo Switch V1 ini menggunakan mesin custom dari Nvidia ya teman-teman. Yang si Nintendo itu menyebutnya Nvidia Tegra Processor dengan GPU-nya itu 256 CUDA cores dan punya RAM 4GB LPDDR4. Internal Nintendo Switch ini hanya berukuran 32 GB teman-teman, tapi jangan khawatir, untuk dukungan micro SD-nya itu bisa hingga 2 TB. Nah, di sini saya kan penasaran teman-teman, untuk tipe memori apa yang digunakan di Nintendo Switch V1 ini. Ternyata dia itu menggunakan
eMMC 5.1 yang saya dapat infonya itu di forum Quora teman-teman. Nah, untuk connect internet ini tentunya Nintendo Switch ini punya WiFi dan punya Bluetooth versi 4.1. Untuk urusan sensor, Nintendo Switch ini ada sensor accelerometer, gyro hardware, dan sensor cahaya tentunya. Jadi selama saya ini memainkan Nintendo Switch ini teman-teman, saya itu nggak menemukan performa yang dibilang jelek gimana ya teman-teman. Walaupun mesin ini tidak terlalu powerful, tapi untuk game-game yang jalan di 60 fps, konsol ini itu masih banyak teman-teman. Tentunya bukan harapan game-game yang berat seperti The Witcher 3 Wild Hunt, Zelda, itu hanya di 30 fps ya teman-teman. Untuk 60 fps itu ada, nanti coba saya cantumkan juga game-game apa yang bisa jalan native 60 fps di konsol ini. Yap, pengalaman bermain. Jadi pengalaman bermain Nintendo Switch ini, setelah saya beli Nintendo Switch, saya akan membagikan pengalaman bermainnya. Itu saya simpulkan dalam 3 kata ya. Jadi kata pertama yaitu fun, kata kedua kreatif, dan kata ketiga fleksibel. Jadi untuk kata pertama itu fun. Game-gamenya itu menyenangkan, family friendly, dan bisa dimainkan semua kalangan ya teman-teman. Walaupun banyak fanboy Nintendo yang sudah memang Nintendo Switch ini kan bukan handheld yang mengejar performa. Ya saya tahu, makanya saya menyimpulkannya dengan 3 kata: fun, kreatif, dan fleksibel. Kreatif itu apa? Kreatif, gameplaynya menarik, tidak membosankan, dan ada-ada saja akal-akalannya Nintendo. Bukan akal-akalan sih sebenarnya, ya kreativitasnya Nintendo supaya kita sebagai player itu tidak bosan, terutama di game first party-nya ya teman-teman. Dan kata ketiga yaitu fleksibel. Fleksibel itu dapat diartikan 2, tentunya yang fleksibel pertama itu dapat dibawa kemana-mana dengan handheld sekecil ini, mudah untuk dimasukkan ke tas ataupun di mana. Lalu fleksibel yang kedua itu, jadi di sini pilihan gamenya karena terlalu banyak, jadi kalian bisa memilih mau main game yang fun atau game yang kalian perlu grinding, game kompetitif, game third party yang perlu dedikasi yang kuat untuk memainkannya. Contohnya ya The Witcher Wild Hunt tadi, atau game yang relax. Jadi fleksibel itu bisa dibawa kemana-mana, dan fleksibel genre game yang kalian mainkan. Seperti itu. Yap, kita lanjut ke segmen selanjutnya yaitu pilihan game. Ya, ini pilihan gamenya banyak teman-teman. Tentunya saya aja sudah install banyak sekali game ini di microSD 256GB-nya, dan tentunya itu masih ada sisa. Kalau saya searching di Google ya, untuk pilihan game di Nintendo Switch ini ada sekitar 12.600-an game. Tentunya library-nya sangat luas teman-teman, sudah banyak gamenya. Kita akan bahas dari first party-nya dulu. Ya, kalau kalian mau main hiburan, fun bersama keluarga, menghabiskan momen lucu-lucuan, ada Mario Kart 8. Balapan Legendary Universe Mario ini tentunya sudah tidak asing lagi ya bagi kalian semua. Kalau kalian bosan balapan, mau explore dunia Hyrule yang indah, unik, kreatif, dan tentunya bisa menghabiskan waktu kalian berjam-jam, itu ada Zelda Breath of the Wild atau Tears of the Kingdom. Lanjut ke game indie simulasi, kalian bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk grinding dan bertani di Pelican Town, pasti tidak akan membuat kalian bosan. Coba aja kalian kalau nggak percaya nih, mainin Stardew Valley. Pernah punya impian punya restoran sushi sendiri, kalian bisa coba main Dave the Diver. Jadi kalian itu mencari ikan untuk kebutuhan restoran sushi dan langsung jualan sushi di malam itu juga. Game indie roguelike ya, jadi game roguelike ini itu yang banyak diomongin akhir-akhir ini ya teman-teman. Memang gameplaynya itu asik, jadi di sini ada game roguelike yang asik, tidak membosankan, dan membuat kalian selalu penasaran. Di tiap levelnya itu ada Hades. Roguelike unik selanjutnya itu kalian itu punya sekte yang harus grinding terus untuk memberi makan sekte kalian. Unik sekali ini teman-teman, kalian bisa coba Cult of the Lamb. Lalu kalian mau game roguelike seru berbasis kartu, di sini ada Balatro juga. Di game RPG sangat banyak juga game RPG, tentunya di konsol ini yang legend itu ada Elder Scrolls Skyrim ya teman-teman, RPG yang tentunya banyak orang sudah tahu. Dan kalau kalian mau turn based dengan style kartun unik, kalian bisa cobain Octopath Traveler. Tidak lupa ada series Pokemon yang banyak bermunculan juga di era konsol ini. Ya, kalau kalian bosen grinding dan kalian perlu game santai, itu kalian ada game Unpacking di sini. Jadi kalian itu gameplaynya
buka-buka paket dan tidak perlu buru-buru untuk menghabiskan banyak waktu atau keseriusan di game ini. Lalu ada Animal Crossing New Horizon, tentunya yang sempat booming pada saat pandemi kemarin, banyak orang memainkan game ini. Dan game triple A juga ada di konsol ini ya teman-teman, seperti The Witcher 3, game open world terbaik yang hadir di porting di Nintendo Switch ini. Lalu kalau kalian ingin menjadi universe Harry Potter, itu kalian bisa bermain Hogwarts Legacy. Dan ada game cowboy yang sempat jadi legenda, yaitu Red Dead Redemption, juga hadir di Nintendo Switch. Ya, tentunya game-game yang sudah saya sebutkan dan saya ceritakan tadi itu sebagian kecil saja ya teman-teman, karena di sini sangat banyak game Nintendo Switch. Ya, untuk segmen kali ini saya akan coba mengobrolkan CFW atau OFW. Ya, bedanya itu OFW tentunya original firmware yang dipakai resmi dari pihaknya Nintendo. Jadi OFW ini kalian itu memungkinkan beli game asli di Nintendo eShop, kalian bisa jajan sendiri mengeluarkan uang atau beli cartridge-nya Nintendo yang nanti kalian bisa pasang di Nintendo Switch ini. Atau CFW, custom firmware. Jadi custom firmware ini itu kalian itu menggunakan firmware pihak ketiga. Jadi firmware ini itu kalian bisa bermain game tani, tentunya game-game bajakan bisa kalian mainkan di sini, dan banyak kustomisasi yang bisa dilakukan di di firmware CFW. Nah, kalau misalnya dari saya CFW atau OFW, ya kalau saya kembalikan lagi aja sih di kalian ya, kalau kalian pengen punya kepuasan tersendiri membeli game, ya kalian pilihlah OFW, itu jauh lebih aman, jauh lebih pokoknya selalu diupdate juga sama pihak Nintendo, dan juga kalian beli firmware OFW itu kalian bisa main online gitu. Nah, kalau kalian pengen bermain game bajakan mantap gratisan ya kalian bisa pilih CFW sendiri teman-teman. Nah, sebenarnya banyak yang bilang sih CFW itu bisa main online atau enggak. Nah, jujur saja saya itu tidak pernah akses internet menggunakan Nintendo Switch ini yang saya pegang. Walaupun di luar sana banyak yang membahas CFW yang bisa online dan bahkan bisa dual boot ya teman-teman. Di sini sebenarnya juga bisa dual boot. Jadi bootnya itu ada yang boot OFW atau boot CFW. Nah, untuk CFW yang saya kali ini itu CFW-nya itu hard mode ya teman-teman. Jadi dipasang chip di sini. Kalau misalnya Nintendo-nya nyala, nanti di sini ada warna biru menandakan chip CFW-nya itu bisa nyala. Nah, lalu kalau CFW ini mau isi game gimana? Tentunya di internet sudah sangat banyak ROM-ROM bajakannya Nintendo Switch CFW. Untuk tutorialnya ngisinya bagaimana juga sudah banyak yang membahas. Dan kalau kalian mau juga bisa download di aplikasi yang namanya Tinfoil ini teman-teman. Nah, Tinfoil ini bisa download game sekaligus DLC-nya lengkap, tapi saya sayangnya tidak pernah coba. Jadi saya isi manual lewat kabel data dan saya install dari laptop seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya firmware CFW dan sudah oprek-oprek lebih dari saya bisa tulis di kolom komentar untuk pengalamannya. Yap, segmen terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya gimana ya? Kalau kalian itu punya budget terbatas, daripada kalian itu beli game Nintendo Switch 2 hanya dapat 2 biji, ya mending beli Nintendo Switch V1 ini teman-teman. Sebenarnya worth it atau enggak? Ya kembali lagi, definisi worth it itu kan kalau kalian bisa memainkannya dengan nyaman, selalu barangnya itu dipakai, ya pastinya worth it ya teman-teman. Kalau kalian mau beli Nintendo Switch 1, sesuaikan aja dengan budget kalian masing-masing teman-teman. Jadi ada yang V1 tentunya yang paling murah. V1 sama Lite itu harganya imbang-imbang ya teman-teman, karena Lite itu walaupun dia lebih baru, dia nggak bisa mode dock dan tidak bisa dicopot untuk joyconnya. Lalu ada V2 dan yang V1 Nintendo Switch 1 paling bagus itu yang OLED ya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya uang lebih dan kalian pengen beli Nintendo Switch 2, ya monggo teman-teman.
itu kembali ke kalian. Tentunya kalau kalian beli Nintendo Switch 2 itu juga bisa backward compatibility, kalian bisa memainkan Nintendo Switch 1, dan tentunya pasti bisa umurnya itu lebih panjang teman-teman, karena kan ini handheld sudah berumur 10 tahun ya. Untuk kondisinya juga bekas, untuk cari barunya juga susah. Tapi kalau nggak salah Nintendo Switch Lite itu masih ada yang baru nih di e-commerce. Oh ya, hampir lupa untuk kondisi baterainya, karena ini barang bekas ya, saya pakai itu full charge 100%, itu bisa hanya 1 jam lebih, tergantung gamenya sih teman-teman. Kalau gamenya ringan macam Cult of the Lamb ini agak berat sih sebenarnya. Ringan macam Castlevania itu bisa 2 jam lebih, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini, obrolin Nintendo Switch 1 di era gempuran Switch 2. Like jika teman-teman suka dengan video ini, dan share, jangan lupa tambahin komentar supaya channel ini dapat berkembang terus. Yo.